malam. Untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur, atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue dari podcast teman tidur, dengan sudahan cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Memiliki teman hidup mungkin adalah hal yang diimpikan oleh setiap orang. Saling berdampingan dan mengarungi susah senang dalam kehidupan bersama-sama. Mungkin itu adalah hal yang membahagiakan. Tapi bagaimana jika umur yang katanya sudah mencapai waktunya, tapi masih belum bertemu dengan pasangannya? Nah, malam hari ini gue bakal membahas perihal menikah di usia muda. Dan anyway, pada malam hari ini juga gue bikin podcastnya gak akan sendirian, karena ada teman gue yang ternyata tempat tinggalnya itu deket sama studio baru gue. Tapi sebelum gue memperkenalkannya, ada banyak yang nanya ke gue, apa aja sih yang diperlukan untuk mulai membuat podcast? Terus ada yang nanya lagi, susah gak sih untuk bikin podcast? Nah, jadi sebenarnya bikin podcast tuh gampang banget. Dan untuk di podcast teman tidur, itu gue pakai aplikasi Anchor. Alasan gue pakai Anchor, karena cukup dengan menggunakan satu account, podcast yang udah gue buat, yaitu podcast teman tidur tentunya, udah langsung didistribusikan di beberapa platform podcast lainnya, termasuk Spotify. Dan for your info, Anchor itu adalah sebuah aplikasi milik Spotify. Jadi, kalau lo nanya bikin podcast itu susah atau enggak, itu sebenarnya gampang banget. Lo cukup download aplikasi Anchor di smartphone lo, kemudian dari aplikasi Anchor itu, lo udah langsung bisa rekam, edit, dan langsung upload podcast yang udah lo buat. So, tunggu apa lagi? Download aplikasinya sekarang dan bikin podcast lo sendiri. Tadi itu gue sempat bikin instastory juga di Instagram gue perihal tema yang akan gue angkat pada episode malam hari ini. Dan ada beberapa jawaban yang udah masuk juga. Mungkin gue akan bacain setelah gue memperkenalkan teman gue yang ada di samping gue sekarang. Mungkin bisa memperkenalkan sendiri atau ingin dikenalkan? Dikenalin aja deh. Dikenalin aja. Iya, siap-siap, cewek banget ya. Jadi teman gue ini Sylvia ya? Iya, betul. Oke, iya betul. Tenang dong, Sil. Jangan nervous gitu. Slow. Jadi Sylvia ini adalah teman gue dari Instagram ya, kita kenal ya? Ya, kebetulan kita kenal di Instagram gitu. Iya, awal pertama kali kenal itu kita dari Instagram. Dan waktu itu tuh kalau gak salah gue sempat lihat postingan temen gue bukan tentang sih, dia motoin Sylvia ya pada saat itu kalau gak salah. Dan pada saat itu juga gue masih main foto-foto, iya kan? Secara Sylvia itu suka difoto, iya gak sih? Ya, sekedar hobi mungkin ya. Sekedar hobi, iya. Seru. Dan ini adalah kali pertama kita ketemu ya? Betul. Aduh, beneran ini baru pertama kali ketemu dan langsung diajak main podcast tuh kesempatan bagus banget buat aku. Iya. Dan katanya tadi sempat ngobrol-ngobrol juga kita sebelum bikin podcast. Sylvia juga katanya pengen bikin podcast juga katanya. Wah, gila. Mantap gak sih? Jangan grogi gitu dong. Mic-nya dipakai aja gak apa-apa. Gue jadi berasa ngomong sendiri nanti ya. Jadi gitu, Sylvia itu aktivitasnya apa sih sekarang? Masih di bank? Masih selain di bank sambil kuliah juga sih sekarang. Oh, sekarang sambil kuliah juga ya? Kuliah juga deket-deket sini ya kalau gak salah ya? Ya, kuliahnya dekat-dekat dari sini juga sih. Daerah sini ya? Ngambil apa jurusannya? Ilmu komunikasi. Wih, mantap. Ilmu komunikasi harus pinter ngomong dong. Justru karena kuliah ilmu komunikasi tuh biar pinter ngomong gitu. Oh iya, I see. Nah jadi Sylvia ini malam hari ini bakal
apa ya, menemani gue untuk bikin podcast dan kita membahas tentang menikah di usia muda. Karena umur lu sama ya sama gue. Udah gak muda lagi mungkin ya kayaknya. Umurnya udah gak muda lagi ya? Iyalah, udah tua kayaknya lu Udah sini. tua. Anyway umur lu berapa sih, Sil? Tahun ini aku 26 tahun. 26 tahun, nanti Agustus ya? Nanti Agustus, jangan lupa kadonya ya. Iya, tanggal berapa tuh? Tanggal 13. Oh, tanggal 13. Jadi buat lo tuh tolong dicatat tanggal 13 Agustus Sylvia ulang tahun. Yang ke 26 tahun. Iya. Gak apa-apa lu kalau mau ketawa di mic aja. Jangan menghindar. Sebenarnya Sylvia tuh dari tadi ketawa-ketawa terus tuh. Cuma dia kayak jaim-jaim gitu. Iya, harus terlihat anggun Oh, gitu. terlihat anggun. Oke, siap. Nah, jadi kita bakal ngebahas tentang menikah muda. Dan tadi gue sempat bikin satu pertanyaan, tapi udah ada jawaban yang masuk beberapa gitu. Di umur yang 26 ini lo masih single? Masih. Lantang banget ya single itu. Single kayak semangat banget gitu ya. Semangat. Iya, udah kepentok umur apa gimana nih, Bu? Antara kepentok umur sama dorongan dari keluarga mungkin ya. Oh ya, keluarga ya faktor utama biasa tetap. Nah, jadi itu tadi gue sempat bikin Instastory yang pertanyaannya itu saat kapan lo memutuskan untuk menikah dan alasannya kenapa? Nah, jawabannya tuh ada yang masuk beberapa nih, Bu. Gue manggilnya ibu ya karena doi kerja di bank. Jadi gue berasa masih muda, dia udah tua gitu. Jangan gitu dong. Kita kan seumuran gitu. Iya. 26 ya, 94 ya? Iya. Nah, jadi yang pertama itu katanya ada dari Ovelid katanya. Saat dirasa mampu dan dari orang tua yakin juga sih bang katanya gitu sih. Lu orang tua tadi lu sempat ngomong juga di awal. Emang orang tua udah ada dorongan gitu untuk buat pengen anaknya married gitu? Sebenarnya sih kalau keluarga sih mikirnya ya kamu cewek umur udah segini kok belum nikah gimana kalau nggak laku kan gitu. Oh iya. Anjir, padahal kan ya nikah tuh kan nggak harus cepet-cepet juga ya gitu, meskipun emang orang tuanya tetap terus kamu nikah tapi kalau misalnya kitanya belum siap ya ngapain dipaksain juga gitu. Iya, gue setuju sih, tapi sebenarnya ada sedikit dorongan dari orang tua. Banyak kayaknya, nggak sedikit. Banyak banget. Oke, iya. Nah itu tadi dari Ovelid katanya. Nah sekarang ada lagi dari Adelia Wiranti katanya. Siap dengan segala kemungkinan dan nerima dia dengan tulus karena manusia bisa berubah katanya. Dia bakal menikah ketika dia udah siap dengan segala kemungkinan dan bisa nerima pasangannya. Karena gak jarang gini loh sih. Temen lu udah banyak married anyway. Semuanya udah pada nikah kayaknya. Sedih banget tahu ya. Enggak sih, karena gue juga belum nikah. Cuma maksudnya gini, kenapa gue kepikiran buat bikin podcastnya itu sama Sylvia tentang menikah? Karena kita umurnya sama nih. Terus kita sama-sama maksudnya dapat pertanyaan yang sama juga ya nggak sih dari lingkungan lo, lingkungan gue juga gitu. Kayak lo mau kapan sih married? Makanya gue kepikiran wah kayaknya seru nih bikin podcast gitu. Udahlah gue bikin podcast karena podcast teman tidur kan mulai minggu ini akan hadir seminggu 2 kali gitu sih. Jadi di lingkungan kantor lo cuma lo doang yang belum nikah? Iya, sebenarnya sih ada 2, cuman dia bulan April nikah, ditinggal lagi deh. Oke, seru. Nah terus ada lagi dari Rani Orhar Santi. Kalau udah sukses, tabungan cukup dan ada jodohnya katanya. Sukses katanya. Sukses ya. Tapi kan kita nggak tahu sukses kita tuh kapan gitu. Jadi mau sampai kapan? Oke, gue setuju sih. Nah kalau nyambung dari jawaban Rani ini, menurut lo merasa sukses itu ketika lo di titik mana gitu? Aduh, berat banget ya Berat pertanyaannya. ya? Asli. Sebenarnya kalau dikatain sukses tuh banyak banget ya. Kadang aku kalau ngelihat teman-teman aku, anjir sih ini udah sukses banget, gue masih kayak gini-gini aja gitu. Tergantung kita mensyukurinya itu seperti apa gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari gue tuh masih kurang gini terus aja gitu, nggak akan ada puasnya ya, gitu. Benar-benar setuju. Dan suksesnya juga mungkin dilihat juga ya, kayak
Suksesnya dalam segi apa dulu nih? Sukses dalam segi karir kah? Atau dalam segi pertemanan mungkin? Atau karya? Atau apa kan maknanya luas juga gitu. Maksudnya Iya, betul. suksesnya kemana? Tapi kata Rani, dia akan menikah ketika udah sukses, tabungannya cukup, dan ada jodohnya. Gitu katanya. Mungkin suksesnya udah misalkan ya, tabungannya ada. Jodohnya nggak ada. Aduh. Iya. Terus ada lagi dari Febiola Mutria. Saat udah siap mental karena pasti sebelum, saat dan sesudah menikah pasti ada rintangannya katanya. Oh, dia tipe kalau orang yang lebih mempersiapkan mental terlebih dahulu katanya. Ya bener sih. Lu juga termasuk orang Iyalah, kayak gitu. betul kayak gitu. Nah. Soalnya kan katanya ya Iya, kalau iya, udah iya. nikah tuh sifatnya tuh kelihatan Sifat yang aslinya? aslinya tuh Oh, gitu. Oke. Lu mungkin dapat cerita-cerita dari teman-teman lu ya kayak. Ya banyak banget anjir. Iya, sepakat. Dan lu adalah salah satu orang yang mempersiapkan mental sebelum menikah. Iyalah. Oke. Dan lu sekarang ngerasa udah siap mental lo? Sebenarnya kalau dari omongan tuh kayak aduh aku pengen nikah, tapi kalau dilihat lagi dari hati tuh kayak aduh kayaknya belum siap deh gitu. Oh, jadi lu kayak denial gitu. Iya. Sebenarnya pengen nikah tapi hati lu tuh kayak belum deh, Ya belum gitu, masih terus-terusan kayak gitu. Iya, I see. Terus ada lagi dari Andi.Nikmasri katanya. Saat ngerasa gue udah siap untuk berbagi segalanya sama satu orang doang. BTW orangnya belum nemu. Aduh, didoain cepet nemu ya. Iya, amin. Semoga ketemu sama jodohnya ya. Amin. Iya, terus ada lagi dari Kaisari Diana Dian Ayu kali ya. Saat aku capek dengan semuanya, mungkin nikah aja lah katanya gitu sih. Tapi sebenarnya itu kalau pemikirannya kayak gitu, aduh nikah tuh bukan sekedar aku capek, aku mau nikah, bukan sekedar kayak gitu. Nggak sesimpel itu ya. Nggak. Iya asli. Makanya apa ya? Gue menemukan pemikiran-pemikiran yang seperti ini ketika gue zaman kuliah dulu. Itu ada temen gue yang masuk semester akhir dan dia tuh udah masuk ke skripsian gitu kan. Terus dia tuh nyeletuk ngomong kayak, anjir malas gue ngerjain tugas akhir, gue pengen nikah aja kata gitu cuy. Dipikir gampang kali Iya nikah. makanya kan. Tapi lu sempet gak sih mikirin kayak misalkan lu kan office hour nih, tiap hari lu kerja di weekday misalkan, terus lu ada momen dimana lu tuh capek banget, terus lu kepikiran gak sih, ada sempet kepikiran gak kayak anjir gue capek, gue pengen nikah aja gitu? Sering. Oke, sering katanya.